Mengapa Tuhan mengutus nelayan-nelayan sederhana untuk menjalankan misi yang sangat penting? Dan mengapa Tuhan memanggil saya untuk melakukan pekerjaannya? Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Ketika Yesus mengutus para murid, mereka diutus dengan misi yang sangat kuat. Pertama, mereka harus mewartakan Injil dengan keberanian. Kedua, mereka harus percaya penuh kepada Yesus. Tuhan kita tidak hanya memberikan mereka pesan, tetapi juga kuasa, otoritas, dan cara hidup. Sudah lama, saya tidak setuju dengan pernyataan yang saya baca di suatu tempat. Yesus tidak membutuhkan banyak orang, tetapi hanya sedikit pekerja yang taat. Saya tidak setuju karena saya melihat betapa luasnya dunia ini dan betapa banyaknya orang yang belum percaya. Bagaimana mungkin penginjilan bisa terjadi dimulai dengan hanya beberapa murid? Itu karena para murid tersebut mewartakan dengan keberanian dan hidup sesuai dengan jalan Yesus. Kita ingat bagaimana Daud yang kecil mengalahkan Goliat. Dan tentara Gideon yang awalnya 32.000 orang, dipangkas menjadi hanya 300. Namun tetap menang dalam pertempuran. Kedua kisah itu menunjukkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. CFC sekarang hadir di 140 negara. Dulu, bahkan sempat ada di sekitar 200 negara. Sungguh mengherankan membayangkan bagaimana komunitas kecil seperti CFC bisa menjangkau begitu banyak negara. Itu karena para pemimpin kita yang taat dan berdoa, taat kepada Roh Kudus. Meskipun komunitas kita memiliki banyak kekurangan. Sejak awal, mereka dengan berani mengejar penginjilan yang cepat, luas, dan global. Dengan anggota hanya beberapa ribu orang. Misionaris pertama kami adalah pekerja sekuler biasa yang diutus ke luar negeri oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, selain mewakili perusahaan, mereka juga mencari kesempatan untuk memperkenalkan kembali Yesus melalui CFC. Dan sisanya, seperti kata orang, adalah sejarah. Saya ingin berbagi kepada Anda pengalaman misi saya ketika CFC masih dalam tahap awal. Kami hidup dengan tunjangan yang sedikit sebagai pekerja pastoral penuh waktu. Namun selalu ada dua hal yang terjadi. Kami pulang dengan uang yang masih utuh, atau bahkan lebih dari cukup untuk perjalanan misi berikutnya, jauh melampaui rencana kami. Kami melewati banyak daerah banjir, namun kaki kami tetap kering. Aku ingat bagaimana suatu ketika mobil kecil kami seperti perahu di tengah air banjir. Namun kami tetap selamat. Kami akan berdiri tanpa persiapan, tetapi penuh keberanian menggantikan pembicara yang terjebak. Kami pulang dengan selamat dari tempat-tempat yang penuh ancaman, seperti preman, bom bunuh diri, topan, dan bahkan teroris. Kami selamat dari krisis misi itu. Dan secara mengejutkan, kami juga memberdayakan anggota lokal untuk menjalankan misi dengan keberanian. Begitu banyak kekurangan, kelemahan, dan kesulitan. Tapi
Tetapi Tuhan menyediakan terlepas dari mereka semua. Ia memberi kami kemenangan, menyembuhkan, dan membangkitkan kehidupan baru. Karenanya kami telah belajar untuk melakukan perjalanan ringan, sebab bukan dari apa yang kami bawa misi itu diselesaikan, tetapi dari siapa yang membawa kami. Betapa indahnya pekerjaan ini. Jika ada banyak pengikut dan pekerja Kristus, namun seringkali banyak yang tidak mau melepaskan apa yang mereka miliki. Yesus melayani banyak orang, tapi Dia akan fokus pada beberapa orang yang bersedia menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadanya. Dia membimbing mereka, menegur mereka, memperlengkapi mereka untuk menjalankan misi yang abadi. Tuhan selalu memilih yang benar-benar berkomitmen, daripada mereka yang setengah hati atau teralihkan. Itulah sebabnya 12 orang yang sangat berkomitmen itu menjadi dasar gereja yang menyebarkan Injil hingga zaman kita sekarang dan ke ujung bumi. Kita semua merindukan kerajaan Allah setelah kehidupan ini, tetapi kita harus mengupayakannya dari sekarang. Mari ambil bagian dalam pekerjaan yang telah lebih dahulu menjangkau kita. Kita telah menerima hidup baru secara cuma-cuma, maka kita juga harus membagikannya secara cuma-cuma. Kebaikan yang kita terima tidak untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Injil adalah panggilan bukan hanya untuk dihidupi, tetapi juga untuk diwartakan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pembawa harapan. Kita tidak perlu memahami semuanya. Kita hanya perlu melangkah dengan tangan terbuka dan hati yang siap, membawa kabar baik yang terus mengubah hidup dunia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengizinkan aku mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu melalui saudara Tony yang memiliki visi untuk membawaku kepadamu. Terima kasih atas bantuannya dan persahabatannya yang membuat aku terdorong mengikuti program Hidup Kristiani. Aku percaya banyak doa telah dipanjatkan untuk hari ini terjadi. Terus membuat saya bersyukur, agar aku juga bisa membawa orang lain kepadamu. Panggil dan utuslah aku selalu. Tunjukkan padaku wajah-wajah orang yang membutuhkan KRISTUS, agar kehadiranku di tengah mereka membawa harapan akan hidup baru dalam Engkau, Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita Dan Couples for Christ.